acara dimulai, saya izin untuk membacakan peraturan untuk seminar motivation letter ini. Yang pertama, selama berjalannya kegiatan pelatihan, semua peserta menonaktifkan mikrofon dan tetap menyalakan kameranya. Yang kedua, untuk sesi tanya jawab, silahkan bagi yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan atau raise hand yang sudah ada fitur di Google Meet pada hari ini dan menyalakan mikrofon serta memperkenalkan diri ketika moderator telah mengizinkan. Yang ketiga, pertanyaan dapat disampaikan melalui room chat ya tadi dengan format nama, instansi, dan pertanyaan. Kemudian, peserta diharapkan mengisi absen pada laman yang akan dibagikan untuk melampirkan dan mendapatkan sertifikat. Seperti itu. Oke. Mungkin saya sapa juga untuk pemateri kita ya. Selamat datang Kak Ana Nurhasana Surjanto, Magister FTSOL. Bagaimana kabarnya Kak Ana? Iya, kabarku baik. Oke, bentar. Iya, halo semuanya. Selamat pagi. Semangat ya. Ya, pagi Kak. Selamat pagi Kak. Mumpung ini loh kesempatan menarik ya, weekend daripada rebahan. Nah, hari ini kita belajar bareng ya. Ya Kak, wah. Sudah siap ya Kak untuk menyampaikan materinya? Iya, siap dong. Alhamdulillah siap. Siap. Lagi di mana nih Kak? Ini aku lagi di rumah di Boyolali. Oh, di Boyolali. Aku pakai dua deh, satu HP, satu laptop. Nanti yang laptop aku pakai buat PowerPoint ya. Coba ya, sebentar. Coba ya, aku share ya. Coba apa ya? Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 09.15, maka untuk acaranya kita mulai ya. Oke. Kelihatan PowerPoint-ku? Sudah kelihatan, Kak? Kelihatan, Kak. Dan suaraku jelas ya. Jadi yang laptop itu jelas. Aku speakernya off, tapi PPT-nya dari laptop. Oke, sip. Ya, bisa dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua peserta seminar motivation letter yang bertemakan jurus jitu menulis motivation letter pada hari ini. Yang terhormat Ketua CIB Jateng, yang kami hormati pengurus CIB Jateng serta teman-teman semua yang pada pagi hari ini telah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam kegiatan pelatihan motivation letter. Puji syukur, marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan tidak lupa juga kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melaksanakan kegiatan pelatihan motivation letter dengan tema jurus jitu menulis motivation letter. Sebelum pemateri menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Tormadi dan rekan saya Yulia Rahmasari dari Universitas PGRI Yogyakarta. Pada pagi hari ini, saya diamanahkan untuk menjadi moderator bersama Kak Yuli kegiatan pelatihan motivation letter pada hari yang sangat cerah ini.
Adapun rangkaian kegiatan pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Oke, menginjak untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Oke, mungkin lanjut saja ke Kak Yudi, dipersilakan Kak. Baik, langsung saja kita lanjutkan acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, kegiatan pelatihan pada hari ini dimulai. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, selama kegiatan pelatihan berlangsung, semua peserta wajib menonaktifkan mikrofon dan tetap menyalakan kamera. Yang kedua, pemateri menyampaikan materi selama 45 menit. Yang ketiga, untuk sesi tanya jawab, silahkan bagi yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan dan menyalakan mikrofon, serta memperkenalkan diri ketika telah jadi moderator. Baik, selanjutnya saya akan membacakan CV pemateri kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa tentunya, yaitu beliau bernama Ana Nurhasana Surjanto MTsol. Beliau memiliki banyak penghargaan, yaitu yang pertama ada Award LPDP-PK 47 Monash University Australia. Yang kedua ada Monash Education Ambassador. Yang ketiga ada Asian for Female AFL Coach. Yang keempat ada Winner AGS 2019 RI Australia Award Indonesia. Yang kelima sebagai founder santrios.id. Yang keenam penulis novel muda 7 warna. Dan yang ketujuh menjadi dosen IAIN Salatiga. Baik, dari teman-teman semua jangan lupa ya untuk follow IG dari santrios.id. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak penyampaian materi dari Kak Ana Nurhasana Surjanto MTsol. Kepada Kak Ana, saya persilahkan. Iya, Dek. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, bentar. Oke, slide saya udah kelihatan. Ya, oke. Semangat semuanya ya. Ini kesempatan kedua saya bersama adik-adik di klub IB ya, Informasi Beasiswa Chapter Provinsi Jawa Tengah. Kalau sebelumnya saya sudah berbagi tentang strategi LPDP, tentang beasiswanya itu sendiri ya. Nah, sekarang kita spesifik ke hal yang sangat signifikan, hal yang sangat utama dalam meraih beasiswa maupun ketika kita ngelamar kerja atau ketika kita apply untuk internship atau bahkan sering sekali hal ini tuh dipakai dalam berbagai kesempatan ya, yaitu yang disebut motivation letter atau motlet ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar ya, karena juga masih belajar, apalagi motivation letter ini sangat menekankan kemampuan writing, kemampuan menulis, dan ini jarang sekali diasah memang di sekolah kita sejak SMA, sejak bahkan kuliah pun ya, kita kan sering ya katanya pas nulis tugas itu malah kedeteksi misalnya copy paste, atau pas bikin skripsi kita sering kayak bingung mau dari mana memulainya. Nah, itu sebenarnya karena skill writing, skill menulis kita itu memang jarang diasah gitu ya. Nah, sebenarnya memang menulis juga merupakan skill yang levelnya cukup tinggi, karena sebenarnya sebelum menulis itu memang kita harus terbiasa dengan literasi, kita harus terbiasa dengan membaca ya. Membaca pun bisa banyak hal, termasuk satu membaca teks ya, membaca buku, membaca esai, karya ilmiah, dan juga membaca konteks. Membaca konteks itu membaca keadaan, situasi di sekitar kita, bahkan termasuk membaca diri kita sendiri, apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita, itu termasuk membaca juga ya. Jadi benar-benar motivation letter itu nanti kalau kalian menguasai itu, kalian bisa pakai jurus itu buat apply apa saja ya, apply internship seperti yang aku bilang tadi, atau apply beasiswa ya. Nah, harus kita kuasai skill menulis ini, terutama motivation letter ya.
Jadi adik-adik ya, pagi-pagi ini harus tetap semangat ya, karena ini kesempatan langka juga, apalagi eventnya gratis ya, dan hanya saya minta untuk follow IG saya, ada 2 ya, satu itu yang santrios.id itu produk hijab saya, sebenarnya juga ini bagian dari karya motivation letter ya, jadi ceritanya memang sekilas ya, saya punya produk hijab juga dari santrios.id itu karena tujuan dari hijab saya itu untuk mengedukasi tentang flora sama fauna. Jadi ada konsep fauna itu binatang ya, binatang Australia, ada kanguru, ada koala, terus juga sama perpaduan dengan flora Indonesia yaitu ada melati, ada jasmine, ada apa itu yang edelweiss ya. Jadi ada filosofinya juga itu sebenarnya juga bagian dari pemahaman saya membaca sekitar gitu ya, kemudian saya membuat konsep hijab itu sendiri ya. Nah itu udah produk ya. Kalau motivation letter itu kita menulis, nah pada akhirnya tulisan itu adalah produk. Nah kalau sekarang karena saya sudah memasuki dunia kerja ya, saya sudah pernah dapat beasiswa, saya sudah pernah dapat pengalaman conference gitu ya, saya pernah pengalaman traveling ke 22 negara. Nah sekarang kalau saya tahapnya harus banyak produk gitu ya, jadi untuk semakin aktif, semakin mengasah ketajaman membaca, menulis kita, terus akhirnya kita bentuk dalam wujud produk atau karya seperti itu ya. Nah, buat adik-adik tetap semangat, kalian masih muda ya, pasti rata-rata masih S1 ya. Jadi kalian mungkin 5 tahun atau 3 tahun lebih muda daripada saya. Kalian masih punya banyak waktu untuk terus berkarya ya. Salah satunya adalah karya tulisan. Dan kita akan membedah ya, apa sih motivation letter itu gitu ya, oke? Saya mulai ya dari definisi motivation letter itu sendiri. Nah, saya pakai bahasa Inggris ya. Adik-adik sekalian belajar bahasa Inggris, saya jelaskan dengan bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya saya tulis pakai bahasa Indonesia mah tinggal baca aja ya, tapi kalau pakai bahasa Inggris sekalian kalian mungkin dapat kosakata baru ya dari hari ini ya. Jadi sekalian belajar bahasa asing, sekalian juga kita mengasah kemampuan menulis kita. Nah, pertama, apa sih what is motivation letter gitu ya? Nah, oke, bisa dilihat ya slide-nya. Nggak bisa, Sudah Kak. Nggak bisa, Kak. kelihatan ya slide. Tidak Nggak kelihatan, kelihatan. Kalau Kak. di laptop saya kok udah slide kedua. Bentar. Nggak kelihatan, Kalau Kak. di laptop udah slide kedua, tapi kalau di HP Mungkin itu sinyal, kok Kak. belum ini ya, belum pindah ke slide kedua ya. Iya, Kak, masih slide pertama. Masih slide pertama. Mungkin sinyal, Kak. Bentar, bukan. Iya, betul. Yang di HP itu masih slide pertama, tapi kalau yang di laptop udah slide kedua. Oke, sebentar ya. Apa solusinya? Atau bisa Apa dibantu mungkin karena operator. yang dipin itu, apa yang dipin itu karena ini? Yang dipin itu karena akun HP saya. Oke, sebentar ya, Dek. Kita harus jadi di mungkin laptop itu udah berhenti slide kedua. Tapi bisa berhenti share screen dulu Kak, terus Kakak masih apa namanya share screen ulang gitu, oh ya, biasanya boleh. bisa. Ya, ulang. Oh iya deh, sebentar ya. Oke. Oke. Mana tadi? Presentasi ya. Dalam. Nah, oke ya, udah ke halaman kedua. Oke, jadi motivation letter is a document detailing your professional skills and reason for applying a scholarship, internship, or voluntary job ya. Jadi seperti yang Kana bilang, ini sebuah dokumen ya yang berisi skill atau kemampuan profesional kamu, bisa juga kemampuan personal, tapi kemudian nanti jadi kemampuan profesional ya. Biasanya untuk
kegiatan International Voluntary Service. Saya juga pernah dikirim ke Cina untuk kegiatan kerelawanan. Nah, saat apply itu saya juga harus menuliskan mengapa saya apply program itu, misalnya gitu-gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas ya setelah kita paham ya bahwa motivation letter itu dokumen penting yang berisi ya professional skill kita gitu, dan itu nanti menjadi syarat utama ketika kita mendaftar beasiswa atau yang lainnya. Dan biasanya kenapa sih gitu ya motivation letter itu menjadi penting gitu ya, karena all organizations are looking for people who genuinely want to be there and are excited about what they do. The intent should be your driving motivation gitu ya. Jadi karena semua organisasi, maksudnya dalam hari ini organisasi ini maksudnya yang mencari yang manajernya atau mungkin juri beasiswa gitu ya, atau mungkin ya misalnya kalau kita apply pekerjaan ya juri gitu ya. Jadi juri itu ingin melihat apakah kita itu benar-benar yakin gitu, apakah kita tuh benar-benar excited, benar nggak sih ini kandidat mau apa gitu, atau ya kan mereka kan pengen lihat ya bagaimana kamu itu orangnya bersemangat apa enggak gitu, apakah daftar pekerjaan cuma ya oke lah ada asal-asalan biar dapat gaji misalnya kan. Mereka kan pengen melihat oh kamu itu tipe yang antusias gitu ya, misalnya penuh semangat, disiplin, aktif misalnya seperti itu. Nah itu mungkin nanti yang menjadi pertimbangan organization gitu ya, jurinya untuk memilih kalian gitu. Nah nanti kelihatan dari motivation letter itu dulu gitu ya, yang dilihat kan secara administratif dulu ya dari motivation letter gitu ya, karena kan persyaratannya itu kan administratif dulu kan ya. Jadi misalnya setelah transkrip, setelah misalnya surat keterangan sehat, nah itu kan nanti persyaratannya ada ini motivation letter ini ya. Maka why does ML motivation letter itu matter, penting gitu ya, karena ya mereka pengen tahu gitu ya. Kalau surat keterangan sehat kan cuma nunjukin oh ini anak sehat gitu ya, tapi untuk nunjukin kamu itu benar gak sih daftar beasiswa ini gitu, kamu tuh serius gak, nah itu dari motivation letter ya. Terus tujuannya apa ya, tujuannya to highlight how specific information on your resume match and it can convince hiring or accepting the jury to invite you for an interview or approve your application. Jadi ketika motivation letter itu mengesankan gitu ya buat juri gitu ya, maka kalian nanti akan diundang untuk ke tahap selanjutnya ya, tahap finalisasi, bisa aja untuk masuk tahap wawancara seperti itu ya. Nah, wawancara itu sebenarnya juga finalisasi, ngecek lagi motivation letter kamu. Hanya wawancara itu bahasanya bahasa lisan, kita langsung ngadep sama juri gitu ya. Tapi itu berawal dari motivation letter kita yang menarik, yang menunjukkan kemampuan profesional kita, kemudian kita kepilih untuk wawancara, biasanya seperti itu. Dan tentu kita harus pahami seperti apa sih motivation letter yang bagus, yang amazing itu seperti apa gitu ya. Nanti kita akan bahas structure gitu ya, komposisinya seperti apa gitu ya. Nah, biasanya sih motivation letter itu nggak panjang loh, sebenarnya itu hanya one page where you introduce yourself, your story, and show your interest in the position or organization you are applying to. Jadi sebenarnya motivation letter itu bahkan bisa aja hanya satu lembar gitu ya, dan itu menunjukkan tentang yang kamu tulis itu ya diri kamu gitu ya. Pokoknya ya maksudnya itu memang diri kita gitu, karena kan juri itu nggak mau lihat ada gosip apa kan, enggak ya. Misalnya kamu menulis motivation letter itu kan nggak ada hubungannya dengan isu yang ada di luar diri kita, tapi isunya itu dari dalam diri kita gitu ya. Maksudnya misalnya saya misalnya ya sejak kuliah misalnya di S1 misalnya di S3 sering aktif misalnya mengorganisasi seminar misalnya gitu-gitu. Nah, itu tuh yang pengen digali itu ya diri kita sendiri gitu ya. Jangan mikirin orang lain gitu ya. Misalnya teman-teman kamu kok ngatain apa-apa, itu enggak ya. Motivation letter itu benar-benar fokus untuk menggali your story gitu ya, menggali diri kamu sendiri gitu ya, karena tidak mudah juga untuk menggali diri kita gitu ya. Nanti mungkin bisa aja nih aku kasih pertanyaan buat kalian buat refleksi bersama ya. Sebenarnya dari dasarnya itu ada pertanyaan yang basic kayak
what is your strength gitu ya, apa sih kelebihan kalian, apa sih kekurangan kalian. Jadi benar-benar kalian tuh fokus ya untuk membaca diri kalian, tell your story, ceritain diri kamu gitu ya, karena tidak mudah juga untuk menceritakan diri kita sendiri gitu ya. Nah, oke. Setelah itu kita mulai ya strukturnya ya. Oke, jadi sudah paham ya sampai sini ya. Kalau mau pertanyaannya nanti ya, diskusinya nanti ya. Oke. Nah, sekarang saya lanjut dulu. Jadi setelah kalian paham apa itu motivation letter, tujuannya, terus pentingnya apa sih gitu ya, seperti yang telah saya singgung tadi. Sekarang kita mulai masuk bagaimana men-structure, bagaimana kita menyusun atau membuat motivation letter itu gitu ya. Jadi setelah kita paham, oh motivation letter itu dokumen penting gitu ya, yang menggambarkan diri kita gitu lah. Terus bagaimana kita menyusunnya gitu ya, bagaimana kita menulisnya, terus kerangkanya seperti apa gitu ya, atau structure ya, strukturnya seperti apa gitu. Ya sama kayak skripsi ya, atau bikin tugas gitu ya, jangan langsung nulis gitu ya. Kalau bikin tugas, bikin skripsi itu kalian harus punya structure atau outline-nya, kerangkanya dulu seperti apa gitu ya. Ya kalau skripsi mungkin tentu lebih banyak lagi ya. Misalnya kalau skripsi itu ada introduction misalnya pasti. Oh slide-nya ya sebentar. Ini kalau di laptop itu udah. Oke, bentar ya. Di laptop itu udah next slide ya. Tapi kalau di sini kok belum. Halo Dek, bentar. Ini ya, slide-nya belum pindah ya. Oke, bentar. Saya ulangi lagi ya, share slide lagi ya. Oke, bentar ya. Saya ulangi lagi share slide ya. Kita masuk ke bagian structure, jadi harus kita tonton ya, seperti apa structure-nya ya. Ini structure ya. Oke. Bentar. Sebelum introduction ini, saya memberikan gambaran strukturnya. Oke, nggak apa-apa. Yang tampil di situ langsung introduction ya. Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya ada satu slide dulu. Oke, saya ceritain dulu sebelum saya jelaskan introduction. Jadi, kita akan masuk ke bagian structure ya. Kita kalau mau nulis itu, kita harus pahami dulu kerangkanya itu seperti apa gitu ya. Jadi jangan langsung nulis gitu, tapi kita nggak tahu kerangkanya gitu. Nah, maka kita bisa dibilang tersesat gitu ya. Nah, itu penting sekali karena apa? Ketika nanti menulis skripsi juga ya, kalian harus pahami dulu outline-nya. Misalnya kalau skripsi sih biasanya introduction, literatur review, misalnya gitu-gitu ya. Pastinya ada research method, research analysis gitu-gitu. Jadi kalian harus mulai dulu ya, memahami kerangkanya. Sama juga dengan motivation letter itu ada kerangkanya. Dan motivation letter itu karena hanya satu halaman, biasanya terdiri dari 3 hal. Introduction, body, sama conclusion ya. Conclusion atau closing statement ya, atau saya bilang paragraf atau pernyataan penutup ya. Saya bilang conclusion lah atau closing ya. Oke, diingat-ingat ya. Secara umum itu hanya terdiri dari 3 hal. Motivation letter itu dimulai dengan introduction, kemudian body, dan yang ketiga adalah closing atau conclusion ya. Nah, di slide saya ini yang kelihatan, oke, udah mulai ke introduction ya. Nah, oke, kita mulai dengan bagian pertama introduction ya. Nah, juga tantangannya motivation letter itu kan saya bilang tadi sekitar 1 halaman ya. Jangan berasumsi wah kok sedikit sekali gitu ya. Karena di motivation letter itu justru menantang gitu ya, dengan 1 halaman gitu ya, bagaimana dengan batasan 1 halaman gitu ya, rata-rata sekitar 3 paragraf. Kalau misalnya hanya introduction, body, conclusion, mau dibikin 3 paragraf bisa. Atau
introduction, terus body itu kalimat-kalimat pendukung dari introduction ya. Body ini bisa juga dibikin 3 paragraf juga bisa, karena kan untuk penjabaran dari introduction itu kan nanti di body itu bisa juga kalau mau dibikin 3 paragraf boleh, terus konklusinya 1 paragraf ya. Maka bisa juga 1 halaman itu bisa 3 sampai 7 paragraf. Kalau 3 paragraf boleh saja, jadi langsung introduction 1 paragraf, body 1 paragraf, terus conclusion 1 paragraf, atau dibikin yang body-nya itu dijabarkan ya, berarti paragrafnya agak pendek-pendek, tapi body-nya itu dibikin 3 paragraf boleh ya. Jadi misalnya total 5 paragraf gitu ya. Tapi yang jelas untuk kerangkanya itu tadi 3 hal utama itu wajib ya, intro, body, conclusion ya. Jadi justru dengan hanya 1 halaman itu gitu ya, bagaimana kita mengemas gitu ya, mengemas diri kita itu dengan singkat, jelas, mengesankan buat juri. Itulah tantangannya gitu ya. Kita kan mungkin kalau nulis cerita itu kan suka panjang, lebar, ngalor ngidul, tetapi belum mengesankan dan belum kelihatan poinnya apa sih gitu. Nah, kalau di motivation letter inilah menantang gitu, karena hanya dengan 1 halaman gitu ya, kita ditantang bagaimana menjelaskan, menjual istilahnya ya, menjual diri kita dengan bahasa yang ringkas, mengesankan gitu, padat lah gitu ya, dan tidak bertele-tele pastinya. Terus juga, iya betul, ini memang istilahnya bisa dibilang menjual diri kalian, karena memang juri itu tidak punya waktu banyak untuk membaca panjang-panjang tentang diri kalian. Bayangin misalnya kita daftar beasiswa atau daftar misalnya program exchange, misalnya kesempatan gratis, misalnya ke mana, misalnya ke Amerika 2 minggu misalnya. Nah itu kan hal-hal yang gratis, beasiswa itu kan pendaftarnya kan banyak gitu ya, bisa nggak hanya ratusan, tapi juga bisa ribuan yang daftar. Nah otomatis juri itu nggak sempat membaca 2 halaman, 3 halaman panjang-panjang itu, apa ya, wasting time gitu ya, menghabiskan waktu gitu, karena mereka itu pengen melihat yang singkat, padat, mengesankan gitu. Makanya motivation letter itu menjadi menantang meskipun hanya 1 halaman gitu ya, kelihatannya hanya 1 halaman, tapi disitulah bagaimana kalian itu mengemas dengan bahasa yang padat, singkat, nggak bertele-tele, to the point, dan mengesankan pastinya ya. Nah, mengesankan itulah tugas kita, bagaimana kita menceritakan diri kita semenarik mungkin gitu ya, istilahnya menjual diri dengan positif gitu ya, dalam arti ya kita lihat bagaimana kita menjual diri kita sendiri. Kita mulai dari introduction ya. Nah, introduction ini bisa juga berisi a short engaging page about yourself and why you are applying gitu ya. Bisa juga termasuk personal information, terus what are you applying for, where mention the general reason on why you are applying, and then deep dive in the book of your motivation letter. Oke, untuk introduction secara simple, ya berisi perkenalan informasi. Ya tentu ya kan, awal-awal bolehlah kita bilang my name is misalnya gitu ya, my name is Ana Surjanto, I am misalnya, katakanlah saya mahasiswa gitu ya, and I am a student of IAIN Salatiga misalnya gitu ya, majoring English education gitu ya, boleh 1 kalimat langsung to the point, saya Anan, ya kan kita perkenalan nama kan ya biasanya ya, terus saya kuliah di IAIN Salatiga, ambil jurusan misalnya pendidikan bahasa Inggris, titik, itu 1 kalimat, udah berisi personal information ya. Nah, di halaman akhir nanti saya tunjukkan ya motivation letter saya seperti apa, tapi ini kita bahas dulu dari introduction dulu, kita pahami bahwa di introduction pertama tetap ada personal information, kemudian habis itu ya 1 kalimat personal information, lanjut langsung bilang misalnya I am applying for scholarship atau apa ya, misalnya I'm applying for this, misalnya a student exchange in US misalnya atau apa gitu ya. Jadi boleh juga kita bilang saya mendaftar program ini gitu ya, misalnya karena tertarik dengan misalnya kesempatan pertukaran pelajar di Amerika atau apa misalnya. Nanti di kalimat akhir saya ada contoh ya. Sekarang ini poin-poinnya dulu ya, kurang lebih setelah kita kenalan, ya langsung to the point aja, aku tertarik sama program ini karena misalnya
apa ya, misalnya program ini sesuai dengan passion saya, misalnya di bidang education, teaching, atau apa gitu ya, langsung to the point, aku tuh pengen loh sama program ini gitu, karena program ini itu sesuai dengan passion aku gitu ya, sesuai dengan misalnya minat aku gitu ya, kemudian saya ya makanya kita tertarik gitu ya, paham ya, jadi di intro itu state your argument ya, perkenalan ya, nama saya gitu ya, bla 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 tadi, personal information, terus bilang aja memang aku tertarik untuk mendaftar program ini karena sesuai passion saya gitu, kemudian program ini cocok nanti untuk saya kontribusi ya, sekilas itu dulu aja ya, general reason gitu ya. Nanti saya lihatkan, ada sih contohnya itu di akhir slide ya. Oke, sekilas itu dulu ya, introduction, kemudian kita masuk body ya. Oke, jadi diingat dulu, introduction, ada personal information, sama tujuan mengapa kamu daftar program itu. Intinya itu. Baru penjelasannya itu ada di body ya. Oke, sebentar. Slide-nya belum pindah lagi ya. Harus stop sharing, baru ini. Stop sharing, share lagi. Oke, bentar ya. Atau dari panitia aja yang nampilin slide-nya ya. Atau dari panitia, oke. Body of motivation letter. Oke. Body ya, oke, kita masuk bagian kedua, yaitu body of motivation letter itu, ya setelah kepala ya, introduction itu kepala istilahnya, terus body ya, berarti setelah kepala itu tubuh ya, tubuh itu kan berisi komponen penjelasan dari kepala kita ya, jadi motivation letter itu memang kerangkanya itu seperti makhluk hidup ya, introduction, body, sama conclusion itu ya sebenarnya seperti kepala, tubuh ya, tubuh itu dari pundak sampai mungkin lutut ya, atau sampai ya bisa juga sampai lutut ya, terus conclusion itu baru kaki ya, jadi body itu tubuh itu kan hanya penyongsong ya, penyongsong dari kepala kita, otak ya, yang mengkontrol argumen kita itu ya di otak gitu ya, kita mau bilang apa gitu ya, saya bilang ya kepala itu kan yang melihatkan wajah kita, makanya tadi ada personal information gitu ya, personal information itu ya perkenalan kita itu siapa gitu ya, kalau di tubuh itu kan kepala kan wajah, oh ini anak wajahnya gini nih gitu ya, misalnya hidungnya pesek, mancung atau apa, tapi intinya kalau introduction itu adalah kepala, sekarang kita masuk ke body gitu ya. Jadi di mana body itu penyongsong dari introduction, maka kita bisa mulai paragraf selanjutnya itu dengan kemudian kamu jelasin gitu ya, jelasin prestasi kamu, skill kamu, passion kamu gitu. Kan tadi introduction kan saya bilang kalau saya Ana, mahasiswa IAIN dan mengambil jurusan bahasa Inggris gitu misalnya ya, pendidikan bahasa Inggris gitu ya. Terus saya bilang lagi kalimat selanjutnya, saya tertarik program, misalnya saya tertarik program pertukaran pelajaran ini karena sesuai passion saya gitu ya. Maka kalimat selanjutnya di body itu jelasin gitu, apa buktinya gitu ya. Oh, ini terbukti dari prestasi, terbukti dari misalnya passion saya itu, misalnya saya pernah misalnya ya mengorganize gitu ya, pernah menyusun acara misalnya kegiatan beasiswa gitu ya, misalnya. Nah ini misalnya jadi panitia IB Jateng ini, nah itu bisa kalian masukkan jadi body gitu ya, jadi kalian jelasin, ini anak bener gak sih ngomong kalau dia tuh sesuai passionnya gitu. Nah maka di body itulah jelasin, oh passionnya memang dia itu suka memimpin, leadership gitu ya, misalnya terbukti dari misalnya ya tahun 2020 saya menjadi ketua misalnya IB chapter Provinsi Jawa Tengah gitu ya, misalnya saya turut aktif gitu menggerakkan anak muda di Jawa Tengah gitu ya, misalnya untuk meraih misalnya ya, untuk mendapatkan kesempatan pendidikan dengan beasiswa, maka saya sering menjadi ketua acara untuk menyelenggarakan acara itu gitu ya, misalnya itu bisa menjadi body ya, satu paragraf. Nah itu kan
dari yang kamu tulis gitu ya, oh kamu itu ternyata jadi ketua panitia acara misalnya, acara untuk seminar beasiswa misalnya. Nah itu kan kelihatan, oh ini anak ini ya bagus sekali, dia memiliki leadership. Berarti kan kamu memiliki kemampuan kepemimpinan, kamu memiliki kemampuan sosial, kamu memiliki jiwa volunteer, bisa jadi itu poin bagus juga, jiwa kerelawanan ya, karena kan acaranya gratis misalnya ya. Nah tapi ternyata ini anak itu ditunjuk jadi ketua panitia gitu ya. Nah itulah masuk di bagian body, kalian menjelaskan passion kamu, achievement, skill gitu ya. Jadi jangan salah, bagi panitia atau ketua ya panitia lah ya yang menyelenggarakan acara ini prestasi yang luar biasa yang kalian bisa tuliskan di motivation letter pada bagian body gitu ya. Jadi mungkin panitia itu kan memang kasihan ya, suka harus koordinasi gitu ya, yang kalau peserta mah enak ya, tinggal menikmati gitu. Tapi kalau panitia itu kan harus koordinasi. Mungkin tadi malam misalnya nggak bisa tidur karena memastikan acara besok misalnya gitu. Nah itu makanya kalian yang punya pengalaman menjadi panitia, ketua, itu adalah sebuah skill dan prestasi luar biasa dan kalian harus bangga sama diri kalian dan itu nanti bisa kalian tuliskan di motivation letter, terutama untuk menjelaskan bagian body ya. Oke, paham ya? Nah selanjutnya itu kan misalnya baru satu paragraf. Nah body itu bisa juga 1 sampai 3 paragraf. Misalnya paragraf kedua kita tuliskan di bagian body itu misalnya ya. Di sini poin kedua, try to be as factual as possible. Anyone that frequently reads motivational letters can tell made up stories from the real ones. When possible, you can also use metrics to back up your qualification. Nah, ini maksudnya poin yang kedua ini juga sama sih, bagian pendukung tentang diri kalian gitu ya. Tapi tentu ya yang faktual ya, jangan dibikin-bikin lah gitu ya. Misalnya nggak pernah jadi ketua IB tapi pura-pura jadi ketua ya, jangan ya, karena nanti pas wawancara bisa kelihatan kalau kita istilahnya bohongan gitu ya. Jangan, jujur aja ya, meskipun bukan jadi ketua tapi bagian seksi konsumsi atau mungkin bagian apa ya misalnya seksi dokumentasi ya nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya kalian itu tetap sudah bagus karena kalian berkontribusi, kalian jadi panitia gitu ya. Tapi maksudnya jangan mengada-ada kalau misalnya kalau kalian itu posisinya di klub IB misalnya bagian seksi dokumentasi gitu ya. Ya maksudnya pas di motivation letter nggak usah mengada-ada kalau aku jadi ketua, nggak usah ya, tapi cukup bilang jadi komite atau jadi panitia gitu ya. Terus karena kalian sudah berkontribusi ya bilang aja tentang lebih ke kontribusi kalian ya gitu ya. Intinya apapun posisi kalian itu nggak masalah sih, mau jadi ketua, mau jadi panitia, meskipun hanya seksi dokumentasi itu nggak masalah. Tetap itu adalah hal yang berkontribusi. Yang penting kita tetap faktual, kita tetap apa adanya gitu ya. Dan atau mungkin kalau pengalaman kalian banyak gitu ya, 1 panitia klub IB Jateng, 2 misalnya jadi ketua atau sekretaris DEMA atau Dewan Mahasiswa atau organisasi kampus. Nah itu bisa juga kalian tuliskan ya. Nah kalau pengalaman kalian organisasinya banyak ya bagus sekali gitu, tapi masalahnya kalau 1 halaman nggak muat gitu ya, maka pilih yang faktual itu mungkin yang terbaru ya, pilih saja yang terbaru atau pilih yang kamu kira lebih cetar gitu ya. Kalau misalnya kok di klub IB hanya jadi seksi dokumentasi, tapi kalau di organisasi Dewan Mahasiswa kamu kok jadi wakil ketua, maka mungkin lebih berbobot yang di Dewan Mahasiswanya gitu ya. Jadi bagus punya pengalaman organisasi banyak itu bagus. Nanti pas di motivation letter dipilih saja beberapa yang
faktual gitu ya, maksudnya mungkin bisa yang terbaru atau yang kalian pikir, yang kalian merasa berkontribusinya itu lebih besar gitu ya, kayaknya lebih bermakna nih gitu ya. Maksudnya semuanya bermakna, tapi ya tentu kita harus belajar memilih ya. Sekiranya kalau di Dewan Mahasiswa aku jadi wakil ketua, tapi kalau di klub IB hanya seksi dokumentasi, mungkin lebih menarik kalau yang aku tonjolkan ketika menjadi wakil ketua Dewan Mahasiswa gitu ya. Itu yang jelas body kurang lebih seperti itu. Nanti kita bisa juga diskusi. Nah, setelah body kita masuk saja ya, selanjutnya bagian conclusion. Karena memang motivation letter itu hanya 1 lembar ya. Jadi setelah body kita masuk ke conclusion ya. Oke. Kak Ana izin dari operator ya Kak yang share screen. Boleh? Iya deh, dari kalian aja ya. Iya deh, slide-nya dari kalian aja deh, kayaknya lebih lancar. Sebentar. Nah, good job. Oke, thank you. Sekarang kita masuk bagian ketiga. Oke, sama boleh diingetin kalau waktunya udah mau habis. Oke, nah bagian ketiga ini kita masuk closing part atau conclusion gitu ya, bagian penutup atau kalian bilang kesimpulan juga boleh lah, apa aja. Nah, di bagian akhir ini kalian menekankan lagi gitu ya. Misalnya, ya menekankan lagi gitu ya. Sebenarnya mengulangi apa yang telah kalian sampaikan di atas, tapi karena ini kan penutup, jadi hanya sedikit menekankan saja gitu. Misalnya, I believe gitu ya, I would be a good fit for the program because of bla bla bla. Misalnya, saya yakin ketika saya terpilih dari program ini gitu ya, saya akan berkontribusi untuk pengembangan Dewan Mahasiswa di IAIN Salatiga misalnya gitu, karena saya pernah punya pengalaman di bidang organisasi dan berkontribusi misalnya gitu ya, hanya penekanan saja. Intinya penutup itu ya sebenarnya restate ya, menyatakan kembali apa yang telah kalian sampaikan, tapi ya jangan plek atau jangan diulang dengan kata yang sama ya, hanya cukup misalnya ya, kan aku aktif di organisasi tadi misalnya ya kesimpulannya ya, aku yakin gitu ya, atau kalau kamu memilih aku gitu ya, kamu akan beruntung gitu ya, kamu tidak akan menyesal ya, berarti intinya I would love to be a part of gitu ya, intinya kamu menyatakan bahwa misalnya, if I will be chosen for this opportunity, I will contribute for my organization and broader community at Salatiga, misalnya gitu. Bisa aja sih cuma 1 atau 2 kalimat gitu ya. Jadi kalau saya diberi kesempatan gitu ya untuk terpilih pada program ini gitu ya, saya akan berkontribusi lebih untuk organisasi saya misalnya ya, dan komunitas saya di Salatiga misalnya gitu. Karena kalau mau ditambah lagi boleh, karena saya memiliki kemampuan leadership yang kuat gitu, di T atau apa itu udah bisa juga jadi conclusion ya. Oke, jadi secara umum ya gitu ya. Body setelah body penjelasan dari paparan skill, achievement, paparan dari kemampuan, prestasi, kontribusi kita, baru kita tekankan lagi di bagian kesimpulan bahwa saya layak gitu ya untuk terpilih pada kesempatan atau program ini atau beasiswa ini gitu ya, dan ketika saya terpilih saya akan berkontribusi untuk komunitas gitu ya dan organisasi saya di Salatiga atau di Jawa Tengah gitu ya, nggak usah di Indonesia, nggak usah muluk-muluk saya akan berkontribusi di Indonesia, enggak ya, tapi berkontribusinya spesifik jelas ya di Dewan Mahasiswa di Salatiga atau untuk komunitas saya di Jawa Tengah gitu ya. Jadi spesifik itu lebih menarik ya, lebih kelihatan jelas gitu ya daripada muluk-muluk gitu ya. Misalnya kalau kasusnya saya misalnya gitu ya, kalau misalnya kasusnya saya kan tertarik di bidang pendidikan misalnya ya. Jadi saya nggak akan muluk-muluk, saya ingin merubah sistem pendidikan di Indonesia gitu ya. Emangnya saya menteri kan bukan ya, jadi nggak usah muluk-muluk, lebih bagus ya setelah saya terpilih mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri gitu ya, saya akan berbagi pengalaman dan pengetahuan saya untuk pengembangan program di misalnya unit pelayanan bahasa di IAIN Salatiga gitu ya.
Atau misalnya saya akan mendirikan kursus bahasa Inggris gratis di Boyolali, Jawa Tengah gitu ya. Nah, itu malah lebih bagus, spesifik, faktual, dan jelas gitu ya. Jadi yang disebut faktual itu ya seperti itu gitu. Jangan malu, tapi kok kenapa saya bilang di Boyolali, kan desa, jangan gitu ya. Justru yang faktual, spesifik itu lebih bagus daripada malah muluk-muluk ya. Jangan muluk-muluk ya, seperti yang saya bilang. Jangan muluk-muluk itu misalnya tadi, saya bilang misalnya, saya ingin merubah sistem pendidikan di Indonesia, itu namanya muluk-muluk, nggak jelas ya, nggak spesifik gitu ya. Karena kita juga sadar kan, saya kan bukan menteri gitu ya, saya bukan Pak Nadiem Makarim gitu ya, ngapain saya pusing-pusing merubah sistem pendidikan gitu ya, maksudnya kan saya nggak ada power di situ gitu ya, karena saya kan di Jawa Tengah, saya adalah guru gitu ya, kecuali kalau saya bekerja di kementerian gitu ya, maka itu yang disebut motivation letter itu benar-benar menceritakan diri kita gitu ya. Jangan malu, misalnya Kak, saya cuma ikut Karang Taruna atau hanya ikut 2 organisasi gitu ya. Jangan minder, jangan malu. Yang penting bagaimana kalian mengemas dengan bahasa tulisan yang menarik, faktual, spesifik, seperti itu sih gitu. Dan itu hanya 1 halaman, terdiri dari introduction, body, sama conclusion, udah. Jadi ya, semoga adik-adik nanti bisa menerapkan ya, itu tadi penjelasannya, terus strukturnya, terus ya seperti yang sudah saya bilang ya. Kalau di slide selanjutnya, next, itu saya kasih contoh sekalian aja yang pernah saya bikin ya. Sebenarnya saya sering bikin motivation letter ya, bahkan sejak S1 itu kan saya sudah daftar berbagai macam program ya. Ada yang berkali-kali gagal gitu ya, terutama pas awal-awal semester 3, semester 5 itu kan memang kemampuan menulis saya kan belum tajam karena belum diasah atau belum sering praktek gitu ya. Jadi saya memaklumi, saya sempat juga gagal daftar pertukaran pelajar, misalnya yang dulu ada Fulbright yang ke Amerika itu saya nggak berhasil gitu ya. Tapi ya alhamdulillah diberi kesempatan yang lain, pernah ke Malaysia, ke Cina, conference gitu ya, pernah World Culture Forum dan lain-lain. Itu pasti hikmahnya dari kegagalan-kegagalan saya yang awal-awal. Nah, tapi itu saya terasah skill menulisnya gitu. Jadi lama-lama kemudian keterima program, akhirnya motivation letter itu tipenya gitu ya, polanya bisa saya gunakan lagi untuk daftar program-program yang lain gitu. Beneran setelah itu mulai sering keterima seperti itu. Nah, cuma itu kan udah lama ya saat saya S1 ya. Nah, ini yang saya tampilkan ini yang lebih faktual ya. Ini saya tuh nulis motivation letter itu ini terakhir 2017 ya. Karena kalau saat-saat ini kan saya belum daftar program apa gitu ya, tapi lebih fokus ngajar gitu ya. Oke, ini contohnya, cuma sebentar, kelihatan kecil ya. Bisa kebaca nggak? Ayo kita bedah ya, kita coba bedah motivation letter ini, contoh ini. Kelihatan nggak deh kalian? Kalau nggak kelihatan, apa saya tampilkan yang Microsoft Word-nya. Nah, kelihatan nggak deh? Halo? Kelihatan, Kak. Gimana? Kelihatan nggak? Kelihatan. Atau perlu yang Microsoft Word? Kecil, Kak. Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Oke, kita coba amati bersama-sama ya. Contoh ini ya, motivation letter ya. Kita lihat. Ya, siapa? Oke, di Anissa ya. Nah, itu hanya 3 paragraf ya. Sebentar, bukan. Ada berapa? Iya, itu. Oke, bentar ya, kita lihat bersama-sama ada berapa paragraf. Oh, ada 5 paragraf ya. Oke, ada 5 paragraf ya, karena badinya saya bikin 3 paragraf ya. Oke, yang pertama, ini adalah contoh motivation letter yang nyata. Saat itu saya sedang mendaftar
ini ya, MITI, itu apa? Monash Industry Team Initiative. Ya, yang jelas saat itu ada kesempatan semacam internship gitu ya. Kalau misalnya saya kepilih ini gitu ya, saya akan berkesempatan 2 minggu gitu ya, mengunjungi beberapa company, mengunjungi beberapa perusahaan, beberapa institusi gitu ya di Australia dan juga dapat pendanaan gitu ya. Maka saya tertarik untuk mendaftar program ini gitu ya. Oke, kita mulai dari paragraf pertama ya. Setelah ya awalnya tetap kita bolehlah kita tetap pakai bahasa yang sopan, kan kita tetap menyapa dulu dear sir or madam ya. Ini ya kita pakai istilahnya yang terhormat gitu ya. Ya kita pakai sapaan, tapi intinya terus ini ya, langsung paragraf pertama ini introduction ya, misalnya I am an international student studying ya Master of TESOL in Faculty of Education gitu ya. Nah, yang paragraf pertama ini saya nggak menyebut nama saya karena di bagian akhir ya, yang yours sincerely itu saya tuliskan nama saya gitu ya. Jadi yang berisi introduction, personal information itu untuk gayanya bebas. Kalian bisa langsung misalnya ngenalin posisi kamu apa atau siapa. Ya posisi saya adalah international student studying Master of TESOL in the Faculty of Education at Monash University. Jadi saya langsung to the point kalau informasi pribadi saya itu, saya memposisikan langsung ya, ini saya adalah mahasiswa internasional, jurusan TESOL, kuliah di Fakultas Pendidikan, IT. Nah, terus selanjutnya, saya langsung bilang nih, kita bilang, apa sih yang menjadi keinginan kita gitu ya. Kalau di Australia, bukan di Australia, maksudnya bahasa tulisan itu harus spesifik, eksplisit gitu ya. Jadi kita harus jelas. Terus saya bilang kalau I am writing this letter to express my intention of applying for the MITI, ya programnya namanya itu ya. Jadi saya bilang kalau saya menulis surat ini, saya menulis maksudnya motivation letter ini karena saya tertarik gitu ya, karena mengekspresikan keinginan saya ya, intinya saya bilang secara jelas kalau saya tertarik dengan program MITI ini gitu ya. Terus ya itu ada tahunnya boleh ya, saat itu 2016-17 ya, angkatan 2016-17. Terus I am applying for this program because I am passionate about interviewing. I'm passionate about interviewing, writing up the story, and working in a team. This can be seen from my previous experience and current roles within Monash. Oke, jadi kelihatan nih dari paragraf pertama, ada personal information, saya adalah mahasiswa internasional yang kuliah di Monash, ya, jurusan TESOL. Selanjutnya saya bilang, saya tertarik untuk mendaftar, namanya MITI ya, MITI itu aja lah. Saya bilang, saya tertarik nih buat daftar program MITI ini, ya. Terus, saya bilang gitu ya, karena saya itu memiliki passion gitu ya, saya memiliki passion itu kayak gairah, enggak, saya memiliki passion itu saya memiliki hobi, semangat gitu ya di bidang gitu ya, passion ya, tahu ya passion ya, saya memiliki passion di bidang wawancara, bukan wawancara, iya bisa juga wawancara, tapi sebenarnya saya mau bilang ya, karena saya memiliki passion di bidang, ya itu kan tergantung programnya, program MIT itu kan Monash Industry Team gitu ya, jadi programnya itu kan bakalan kita dikirim ke institusi, ke perusahaan tertentu buat wawancara gitu ya, misalnya kita akan wawancara manajernya atau apa. Nah, yang pertama kita harus pahami dulu program apa yang kita daftar gitu, apakah beasiswa LPDP, apakah program internship, apakah program misalnya ini MITI gitu ya, panggilnya MITI gitu jelas. Jadi kita harus pahami dulu yang kita daftar itu programnya apa gitu ya, apakah kita daftar beasiswa, daftar kampus, daftar atau nyari supervisor misalnya gitu ya. Jadi dari situ setelah kita paham, oh program ini nih yang mau kita daftar, LPDP misalnya ya, atau daftar kampus di luar negeri gitu ya. Jadi ya secara umum tetap kerangkanya dimulai dengan personal information, iya, terus ketertarikan
ketertarikan kita, iya gitu ya. Nah, terus ada penjelasan, saya daftar program ini karena sesuai passion saya gitu ya. Nah, passion kalian disinggung gitu ya, sama passion yang kalian sebutin itu yang kira-kira nyambung dengan program yang kalian daftar gitu ya. Misalnya kalian daftar beasiswa LPDP, tapi kok kalian menyebutkan passionnya masak gitu ya, passionnya traveling, kan nggak nyambung gitu ya. Tapi kalau tapi kalau program yang kalian daftarkan kok misalnya internship, misalnya apa ya, internship ke Amerika untuk belajar video editing gitu ya, misalnya ada kesempatan internship gratis gitu ya, dibiayai untuk ke Amerika 2 minggu buat belajar bagaimana mengedit video gitu ya, atau jadi content creator lah atau apa. Nah, maka kalian bilang gitu ya di introduction itu karena passion saya misalnya, karena passion saya misalnya suka video editing gitu ya, terus misalnya bikin short movie gitu ya bersama tim di Salatiga. Nah, kayak gitu ya. Jadi introduction itu langsung berikan sesuatu yang memukau, yaitu tentang diri kalian ya, tapi tentu gambarkan passion kalian gitu ya yang cocok dengan program yang kalian daftar gitu ya. Kalau kalian daftar programnya itu kok ke Amerika gratis gitu ya untuk belajar apa tadi, jadi video editor gitu ya, tapi kok passion kalian kok masak, passion kalian kok memancing gitu ya, atau passion kalian ke olahraga, ya nggak nyambung kan gitu. Jadi jelas ya, harus kita pahami programnya apa, sebutkan passion yang nyambung atau cocok dengan program itu gitu ya. Karena kan skill kita tuh kan sebenarnya kan banyak sekali gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ya, kalian tuh punya skill banyak sebenarnya gitu ya. Kalian kuliah itu udah skillnya juga akademik dan lain-lain, apa ya. Jadi skill kita tuh banyak ya, kita harus pandai-pandai meyakinkan skill kita yang cocok dengan program itu, intinya itu. Oke, selanjutnya baru di paragraf yang body, itu adalah kalimat pendukung dari passion kita tadi gitu ya. Oke, kita lihat paragraf kedua ya, yang bagian body, kita masuk ke body dari essay itu. Oke, masih semangat ya. Misalnya, saya bilang ya, in July, I was chosen as an education student ambassador gitu ya. As an ambassador, I had to pass a competitive selection process of written application and interview. Okay, one of my rules is ya misalnya ya to work in a team with other ambassadors conducting program gitu ya, misalnya are you okay day, terus jadi panitia Monash Education Research Community gitu ya, terus jadi student leader di Graduate Student Learning Hub gitu ya. Oke, kita bisa lihat dari paragraf kedua bagian body gitu ya, bagian pendukung dari introduction ya. Jadi kan saya bilang di bagian pertama ya, kalau saya tertarik program ini karena saya memiliki skill gitu ya, saya memiliki skill leadership, saya memiliki skill teamwork, saya memiliki skill writing, menulis yang bagus gitu ya. Nah, ini terbukti dari pengalaman saya di Monash gitu. Nah, makanya paragraf kedua saya bilang secara spesifik pengalaman di Monash saya pada bulan Juli misalnya ya, dari 2016 sampai 2017 saya menjadi student ambassador, saya menjadi student leader, atau misalnya saya menjadi ketua panitia IB chapter Jawa Tengah gitu ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan ya, jadi spesifik jelas gitu ya, saya sebutkan saya jadi student ambassador dari 2016 sampai 2017, terus saya juga bersama teman-teman itu bekerja dalam tim membuat event gitu ya. Oke, jadi paham ya, inilah yang disebut kalimat pendukung ya, atau bagian body gitu. Terus selanjutnya paragraf ketiga juga masih mendukung lagi apa yang saya sampaikan. Misalnya, furthermore, I'm confident working with diverse cultures in which awareness and appreciation are integral. My broad international experience include writing in which my article told of students, gitu ya, bla 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 bla. Oke, nah, yang paragraf selanjutnya saya masih ya jelasin lagi gitu ya, karena saya itu suka gitu ya, misalnya bekerja dengan
diverse culture gitu ya, dengan perbedaan gitu ya, dengan kebudayaan yang bervariasi. Saya juga pernah misalnya ya menulis artikel gitu ya pas saat saya misalnya kesempatan mengajar di Malaysia gitu ya, atau misalnya saya pernah nulis di Kompas, atau misalnya saya pernah menulis juga di Australia Plus. Nah, intinya apa? Intinya paragraf ketiga ini masih menjelaskan pengalaman kalian. Kalian lihat lagi ke belakang, gitu ya. Misalnya, tadi yang paragraf pertama kan pengalaman saya di Monash. Nah, paragraf yang sebelumnya, gitu ya, saya tambahkan lagi saat pengalaman saya di IAIN Salatiga, gitu ya. Saat jadi mahasiswa aja, aku pernah nulis di Kompas, gitu misalnya ya. Atau saya pernah dapat pengalaman magang atau PPL ya di Kota Kinabalu Malaysia gitu-gitu ya. Jadi ceritakan lagi pengalaman kalian ya. Jadi itu untuk memperkuat lagi bahwa kalian itu berkualitas gitu ya. Jadi kan harus dibuktikan dengan pengalaman atau produk-produk kalian bahwa saya pernah misalnya ya saya pernah ikut WordCamp, saya pernah ikut lomba atau olimpiade, atau saya pernah ikut lomba menulis esai gitu ya, atau pernah apalah duta bahasa atau apa terserah ya, yang jelas ya pengalaman kalian ya, nggak usah mengambil pengalaman orang lain ya, ini pengalaman diri kita sendiri, nggak usah dibuat-buat, dalam arti ini tuh bercerita tentang diri kita gitu ya, dan kalian memang renungkan kembali bahwa kalian itu punya pengalaman banyak kok dan menarik gitu ya, tapi pilih aja yang kalian kira memperkuat gitu ya aplikasi tersebut gitu ya. Jadi kalau di bagian ketiga memang saya tekankan ada skill menulis saya gitu ya. Karena kan programnya itu kan memang akan ada kaitannya tulis menulis gitu. Jadi paragraf ketiga saya ceritakan pengalaman menulis saya gitu. Jadi saya pernah nulis misalnya artikel yang dimuat di Kompas gitu ya. Sebenarnya Kompas kampus ya, tapi intinya saya nggak bohong kalau aku pernah nulis artikel gitu ya, dan itu dimuat di koran gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian kok punya pengalaman ikut lomba cerpen, puisi, dan lain-lain, nggak apa-apa gitu. Intinya itu memperlihatkan kalau kalian punya skill menulis, atau kalian pernah punya pengalaman menulis yang itu dimuat di media atau lomba gitu-gitu ya. Oke, sama terakhir ini yang body, ini yang paragraf keempat itu terakhir saya masih memperkuat lagi tentang diri saya gitu ya. Karena kan kalau cuma satu paragraf saya rasa kurang gitu ya. Dalam arti saya kan memang masih memiliki pengalaman yang lain gitu. Misalnya saya bilang, before coming to Australia, I have had experience being a camp leader with International Voluntary Service gitu ya, atau IVS. I manage forward camps each with a particular theme such as education gitu ya. Terus I had successfully managed gitu ya the camp gitu-gitu ya. Ada leadership and time management skill. Nah, Ya mohon maaf ya teman-teman, ini anaknya kayaknya keluar. Jadi kita tunggu sebentar ya. Sekalian sama dipersiapkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa melalui chat box ya dengan nama dan pertanyaan sesuai dengan peraturan yang tadi telah disampaikan. Seperti itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum dimakan nggak?
Baik, sebentar ya teman-teman, sembari menunggu Kak Ananya bergabung kembali. Gimana nih, udah pada paham belum tentang motivation letter? Atau bingung atau gimana? Bingung Kak, masih Ini nanti materinya bisa di-share nggak? Iya, nanti di-share Kak. Ya, jangan lupa buat teman-teman menyiapkan pertanyaan ya. Nggak apa-apa nanti Termasuk kalau masih contoh bingung. motivation letter juga, kan, Kak? Ya, gimana Kak? Termasuk contoh motivation letternya, Kak. Di-share juga kan nanti? Maaf, nggak kedengaran Kak. Iya Kak. Kak Ridwan tadi mau gimana Kak? Enggak, maksud saya Kak tadi kan ini nanti contoh motivation letternya juga dibagi kan Kak, di-share ke grup. Ya, ntar akan ditindaklanjuti sama panitia Kak Ridwan. Siap. Halo Kak Ana. Mungkin masih terputus Kak jaringannya Kak. Kak Ana masih sudah bergabung, tapi masih di unmute ya. Orang. Halo Kak Ana. Iya, halo. Kenapa? Ya. Sudah selesai Kak ya? Iya, sudah ya. Ini Oke. sudah sampai. Iya, betul. Penjelasan saya yang contoh motivation letter udah. Sekarang saya kembalikan ke moderator. Ya, baik terima Tadi kasih kepada suara Kak. saya nggak keputus kan? Suara saya tadi nggak keputus kan? Enggak. Tadi sempat itu Tadi Kak, sempat apa hilang. Keluar tadi. Oh, padahal di HP saya itu enggak. Bentar. Oke. Oh, gimana ya? Halo, oke. Tadi saya sudah jelasin ini. Nah, sekarang saya kembalikan ke moderator ya. Tadi emang keputus di bagian mana tadi? Karena di tempat saya itu nyala dua-duanya, ada laptop sama HP. Apa mungkin sekarang yang laptop saya matiin aja ya? Saya pakai HP aja ya sekarang ya? Iya Kak. Iya Kak. Siap, Kak. baik. Terima kasih kepada Kak Ana atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa ya. Sekarang saya lanjutkan, saya buka sesi Halo, tanya jawab. Iya Kak. Oke, ya sekarang saya pakai HP aja. Sekarang kita masuk ke diskusi ya, atau tanya jawab ya. Semoga tadi saya pas jelasin nggak kepotong banyak kan? Tadi saya udah jelasin yang contoh motivation letter,
saya udah bedah gitu ya, seperti yang saya tulis di situ tadi ya. Oke, saya kembalikan ke moderator, gimana deh? Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Ana yang telah berkenan menyampaikan materinya yang sangat luar biasa ya, Kak. Baik, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Sebelumnya saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengangkat tangan atau bertanya melalui kolom chat. Dan jangan lupa untuk menuliskan nama serta instansinya. Baik, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, silakan kepada Kak Laili. Iya deh, Halo Kak Ana, silakan. selamat pagi. Ya, Halo Kak halo Ana, deh. selamat pagi. Saya Laili dari Yayan Salatiga asal Magelang. Mau tanya Kak, tadi mengenai motivasi letter Kak. Nah kalau semisal kita kan mau bikin, tapi nanti kan kayak kita bikin hiasan gitu loh Kak di tulisannya di pinggir-pinggirannya. Tadi saya kayak melihat apa yang Kak Ana bikin itu tadi kan ada apa namanya eh, ada kayak hiasannya gitu. Tapi kalau semisal ada yang pengalamannya sedikit gitu tiba-tiba menuliskan tapi di situ dikasih hiasan apakah berpengaruh lebih menarik apa gimana gitu Kak. Jadi kesannya apa jadi lebih menarik apa enggak? Kalau enggak biar tambah menarik lagi tuh motivation letternya itu dibuat seperti apa Kak? Selain struktur ataupun yang tadi Kak Ana jelasin kayak gitu. Terima kasih. Iya. Saya jawab dulu atau sekalian pertanyaan selanjutnya deh? Langsung Jawab sama aja Kak Ana, dulu. Kak. Ya, saya Oke kembalikan ya. ke Kak Ana Ini untuk di live menjawab. bagus sekali ya. Oh ya, langsung saya jawab dulu ya. Kalau untuk di prakteknya ya, itu saya nggak pakai hiasan. Ini tadi format PPT saya yang saya udah ada kotak persegi di sampingnya ya. Tapi untuk di pengalaman saya kemarin deh, saya nggak pakai hiasan sih. Kan ada ya memang format Microsoft Word yang kita pakai ada bunga-bunga atau garis kotak atau agak oval di tepi gitu ya. Saya kira mungkin nggak begitu perlu ya. Yang lebih kita fokuskan adalah kontennya ya. Jadi pertama sih sebenarnya memang tergantung programnya apa dulu. Kalau misalnya kok programnya itu beasiswa, misalnya programnya lamaran kerja atau internship yang saya kira formal ya, nggak begitu perlu sih. Masalah hiasan itu bukan substansial ya, yang penting kita tetap fokus ke konten gitu. Tapi kalau mungkin daftar programnya ya jadi ngelamar guru PAUD gitu ya misalnya, ngelamar guru TK atau PAUD ya mungkin diberi kesan ya, kita niatnya memberi kesan semenarik mungkin gitu ya, ya itu bisa jadi strategi atau poin plus gitu ya, misalnya kalau motivation letternya itu perlu di print, kemudian berkas-berkasnya memang hard file ya, print-printan dikirim ke ya sekolah TK atau kemana itulah misalnya ya. Kalau mungkin misalnya kalian bikin amplopnya gitu ya, warnanya pink gitu ya. Amplop kan biasanya warnanya coklat atau putih, tapi kalian mendesain sendiri yang warnanya pink, kemudian motivation letternya selain kontennya bagus, mau ditambahin hiasan apa gitu ya, ya bisa jadi ya ada juri yang wow ini kok orangnya kelihatan unik gitu ya atau out of the box gitu ya, bisa jadi ya itu mungkin bisa jadi strategi atau ada kesan tambahan gitu ya, tapi kita tetap harus fokus pada persyaratan kontennya ya, tapi kita tetap fokus kontennya, karena kalau kemasannya kelihatan bagus tapi isinya enggak kan ya nggak begitu berpengaruh gitu ya. Tapi kalau isinya atau kontennya dulu bagus, kalau nggak ada hiasan pun nggak masalah, atau kalau ditambah hiasan yang bisa jadi menambah poin plus gitu ya. Hanya sejauh ini kalau pengalaman Kak Ana yang daftar beasiswa, daftar program internship,
program kerelawanan, enggak sih, saya nggak pakai hiasan. Dan juga memang daftar LPDP atau program saya di Australia itu online, Dek. Jadi aplikasinya langsung kita tulis dan persyaratannya di-upload di website gitu ya. Ada beberapa yang formatnya dari sana. Jadi kita nggak bisa mengubah format atau menambah hiasan-hiasan sendiri karena sebenarnya itu bukan substansial juga. Mereka lebih fokus ke konten kita. Jadi memang benar-benar mereka melihat tulisan kita gitu ya. Halo, oke, selanjutnya. Oke, Ya, terima baik, kasih terima Kak. kasih Kak Ana. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Kak Diah Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Diah Ayu berasal dari Universitas Palangkaraya. Izin bertanya Kak, saya pernah membuat motivation letter untuk beasiswa dan alhamdulillah saya menerima beasiswa tersebut. Sekarang ini posisi saya sudah lepas dari beasiswa tersebut dan ingin mendaftar kembali beasiswa tersebut. Pertanyaannya Kak, yang pertama, apa saja kiat-kiat untuk membuat motivation letter yang bisa menarik dari sebelumnya? Yang kedua, apakah saya harus memasukkan poin-poin dari motret sebelumnya dan menambah beberapa poin kegiatan yang pernah saya lakukan saat menerima beasiswa tersebut? Yang ketiga, menurut Kakak, untuk kasus saya, motivation letter sebaiknya berapa lembar? Terima kasih. Silakan Kak Ana dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Dia. Oke, tadi sempat agak sedikit putus-putus sedikit, tapi oke, saya udah nangkep poin pertanyaannya. Menarik sekali pertanyaannya. Nah, bagus deh, kamu udah punya pengalaman tadi ya, sudah pernah keterima, kemudian pengen daftar lagi itu kamu setidaknya sudah punya pengalaman, sudah mulai memahami pola atau ritmenya gitu ya. Sekarang tinggal diasah lagi karena mungkin mau mendaftar program yang berbeda atau beasiswa yang berbeda gitu ya. Nah, aku percaya kamu secara umum sudah memiliki konsep atau sudah menguasai outline ya gitu. Nah, sekarang yang perlu kamu tambahkan gitu ya atau kiat-kiatnya lagi biar sukses gitu ya. Yang pertama ya diperbarui informasi atau pengalaman yang kamu sajikan itu lebih bagus yang pengalaman terbaru yang faktual akhir-akhir ini gitu ya. Karena kan pengalaman kita 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu dengan pengalaman kita yang 1-2 tahun yang lalu itu kan pengalaman semuanya menarik gitu ya, tapi pengalaman yang beberapa tahun terakhir ini itu akan lebih faktual gitu ya, dalam arti kan kita cara melihatnya kan berbeda gitu ya. Kalau misalnya nih saat saya SMA kan pengalaman organisasi saya hanya OSIS sama Karang Taruna. Tapi ketika saya kuliah gitu ya, 5 tahun yang lalu kan saya sudah menambah di Dewan Mahasiswa misalnya, organisasi ekstra kampus, misalnya ada juga organisasi kerelawanan, dan itu bergaul dengan volunteer dari berbagai negara. Jadi kan pengalaman kita yang akhir-akhir ini kan akan semakin bagus kan gitu ya. Jadi saya kira perlu diperhatikan info atau ya pengalaman yang lebih faktual dari kamu gitu ya, yang lebih baru-baru ini, sama tentu pengemasannya sih gitu. Kalau strateginya itu atau kiat-kiatnya itu pokoknya bagaimana kamu mengemas motivation letter itu semenarik mungkin gitu. Bahkan mungkin rata-rata motivation letter itu seperti yang saya bilang hanya 1 halaman gitu ya. Kadang ada dari programnya itu memberikan ketentuan, misalnya motivation letter maksimal 300 kata misalnya, maksimal atau 500 kata, atau ada yang bilang hanya motivation letter hanya 1 halaman. Untuk berapa jumlah katanya tergantung kita. Jadi mereka hanya ngasih ketentuan halamannya, atau ada yang secara spesifik dikasih ketentuan maksimal 500 kata atau 300 kata. Jadi kita harus tetap ikuti peraturan programnya ya. Dan saya kira kalau terlalu panjang itu malah kurang bagus, karena memang standar motivation letter itu hanya sekitar 1 halaman gitu. Jadi juri itu memang istilahnya ya nggak mau wasting time gitu ya. Mereka kan sibuk, banyak pekerjaan. Ya dalam arti gini loh, yang lamar itu kan banyak ya peserta
atau saingan kita itu kan banyak. Mereka itu juri itu hanya pengen melihat dari satu halaman itu udah mengesankan gitu ya, udah kelihatan bahwa oh kamu pernah keterima beasiswa, kamu pernah menjadi ketua organisasi apa misalnya pegiat lingkungan, oh kamu pernah dikirim jadi relawan ke Papua, nah gitu-gitu loh. Jadi langsung dari satu halaman pun udah mengesankan gitu, itu lebih bagus gitu ya. Karena memang bahasa tulisan itu memang enggak seperti bahasa lisan. Yang namanya motivation letter itu kan bahasa tulisan, jadi harus eksplisit, nggak muter-muter gitu ya. Mohon maaf, memang kadang ada beberapa culture, kebudayaan yang mempengaruhi kita, karena kan di Jawa itu kan kadang kecenderungannya kayak kita kayak mesti sopan gimana, kayak kalau kita ngomong itu harus basa-basi, tapi kalau bahasa tulisan nggak boleh seperti itu ya. Bahasa tulisan itu benar-benar harus to the point, eksplisit, jelas gitu ya. Terus kalau untuk siapa tadi yang nanya tadi, lebih bagus sajikan ya pengalaman-pengalaman yang lebih baru gitu ya. Ya, pokoknya memang butuh proses mengedit gitu ya, sampai kamu kira sudah menarik, sudah yakin ya, saya kira pasti akan keterima lagi programnya ya. Good luck. Oke deh. Ya, baik. Terima kasih Kak Ana atas penjelasannya. Selanjutnya, dipersilakan yang ingin bertanya dari Kak Ridwan ya. Iya, Kak. Ya, saya persilahkan Kak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak moderator. Baik, yang ingin saya tanyakan kepada Kak Ana begini, Kak. Kan Kak Ana sudah melalang buana, sudah sering mengikuti berbagai event, bahkan sudah dapat beasiswa. Jadi bisa dibilang Kak Ana sudah profesional dalam menulis motivation letter. Nah, setiap kali Kak yang saya temui setiap mendapatkan apply, misalnya volunteer ataupun beasiswa, soal kelebihan ataupun strength and weakness itu sering kali dipertanyakan. Jadi yang maksud saya, how to tell strength and weakness well. Nah, kemudian yang kedua, terlepas daripada itu, yang biasa juga saya temui pertanyaannya adalah, kenapa kami harus memilih Anda? Kenapa kami harus memilih Anda sebagai peserta? Jadi bagaimana penyakinan? Artinya bagaimana metode yang kita tulis supaya juri bisa yakin. Nah, kemudian yang terakhir adalah pertanyaannya juga yang saya biasa dapati, program apa yang Anda tawarkan dalam kegiatan ini? Misalnya dalam kegiatan volunteer ataupun kegiatan exchange. Ya, kira-kira begitu, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, keren. Jadi, iya, ini 3 pertanyaan sangat spesifik. Bagus sekali, Ridwan, ya. Ya, aku kira ini, ya sebentar, ini bagus banget, spesifik ya. Jadi, pertama misalnya, bagaimana sih nyeritain kelebihan sama kekurangan kita? Ya, benar. Ini memang bisa dibilang susah, atau bisa dibilang, ambillah waktu sejenak gitu ya untuk refleksi, untuk mengingat lagi pengalaman dan Oke, gini spesifiknya misalnya ya. Kalau misalnya saya ditanya ya, Kak Ana misalnya, apa kelebihan kamu gitu ya? Nah, oke, pertama kita memang perlu berpikir merenung sejenak gitu ya. Kita harus menyajikan beberapa poin yang itu kita anggap sebagai kelebihan kita gitu ya. Kemudian strateginya adalah masalah cara gitu. Ketika kita menyampaikan kelebihan kita, jangan juga terkesan kita itu sombong. Misalnya kelebihan saya, misalnya kelebihan saya aktif, kelebihan saya pintar, kelebihan saya rajin, itu kan ya nggak bagus ya. Maksudnya apa ya, kayak arogan atau kayak terkesan gimana ya, kayak promosi, tapi benar nggak sih gitu ya, kan dipertanyakan kan. Kalau misalnya saya bilang saya itu aktif, saya itu rajin, nah itu kan dipertanyakan. Tetapi ketika saya bilang gini, oke, nah ini sekarang strateginya, masalah cara penyampaian ya. Oke, ketika saya ditanya apa kelebihan kamu, saya akan bilang begini,
ketika saya kuliah S1 di IAIN Salatiga, teman saya berkata bahwa selain saya aktif bertanya saat di bangku kuliah, teman-teman saya juga bilang kalau anak tidak di kelas pasti dia ikut menjadi panitia seminar, dia juga aktif di kegiatan bakti sosial gitu ya, dan dia juga beberapa kali terpilih untuk menjadi misalnya ketua atau camp leader di organisasi kerelawanan yang mengorganize ya, misalnya mengadakan acara dia di panti asuhan, bersih-bersih sampah, misalnya gitu-gitu. Jadi untuk menceritakan kelebihan kita, itu cara penyampaian dan strateginya adalah dengan menceritakan apa yang kita lakukan, gitu ya. Ya misalnya itu tadi saya bilang kalau nggak ada jam kelas gitu ya, biasanya saya itu nggak kelihatan nongkrong, tapi saya mesti ngeksis gitu ya di seminar, di kegiatan bakti sosial gitu. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa kelebihan saya itu memang saya aktif gitu ya. Saya tipe orang yang memiliki kepedulian sosial gitu ya. Saya memiliki jiwa kepemimpinan kayak gitu. Jadi jangan bilang saya misalnya apa ya tadi, saya aktif, saya rajin. Ya memang kelebihan kita itu ya, kelebihan saya itu nggak pinter, sebenarnya nggak pinter gitu, tapi saya tonjolkan bahwa memang saya itu pas S1 itu nggak bisa diem gitu ya, saya lebih suka aktif memang ya, dan saya tidak yang apa ya membuang-buang waktu untuk nongkrong di kantin gitu ya, berlama-lamaan di kos-kosan enggak gitu, tapi memang pas S1 itu kalau nggak ada kuliah, saya memang ikut seminar, terus tahun kedua saya ikut organisasi, misalnya saya jadi ketua panitia atau ketua divisi gitu-gitu. Jadi itulah strategi bagaimana menyampaikan kelebihan kita gitu ya, dan itu juga kita terkesan lebih humble gitu ya, kita lebih rendah hati dan tidak arogan gitu ya. Kemudian kalau ditanya apa kekurangan kita, nah ini juga agak susah nih, apa kekurangan kita gitu ya. Nah, kita juga perlu berpikir lagi kira-kira apa sih yang menjadi kelemahan kita gitu. Itu bukan sesuatu yang buruk kok, untuk memahami kelemahan kita itu bukan hal yang buruk, enggak. Justru kita akan semakin mengenali diri kita sendiri dan bagaimana kita memberikan solusi. Misalnya nih, kekurangan saya misalnya ya, terkadang saya menjadi sangat ambisius ketika saya menginginkan sesuatu, titik misalnya. Nah, ada kata ambisius, itu saya melihat itu adalah sebuah kekurangan saya gitu. Tapi saya mengakui memang saya kalau udah menginginkan sesuatu gitu ya, maksudnya entah menginginkan jadi ketua atau misalnya ingin program beasiswa ini gitu ya, misalnya memang saya terkadang jadi sangat ambisius. Jadi kata ambisius itu memang itu kekurangan saya gitu, dan saya sudah memahami itu gitu. Nah, kemudian saya perjelas lagi dengan kalimat selanjutnya gitu ya. Namun ambisius itu atau misalnya gini, meskipun ambisius itu hal yang kurang bagus, atau misalnya meski ambisius itu menjadi kekurangan saya, namun saya berusaha untuk menjadikan ambisius itu menjadi motivasi agar saya untuk terus berbuat atau untuk terus melakukan sesuatu yang lebih gitu ya. Misalnya ketika saya menginginkan program pertukaran pelajar ke Amerika gitu ya, tentu saya akan berambisi untuk menyiapkan yang terbaik, mempersiapkan persyarat-syaratannya, berambisi untuk mencari informasi, berambisi untuk menanyakan pengalaman dari orang yang sudah pernah ke sana gitu-gitu loh. Jadi ambisi itu tetap saya batasi untuk, maksudnya bukan untuk menggunakan cara-cara yang enggak baik gitu, tetapi ambisi itu tetap saya kontrol gitu ya, untuk saya alihkan menjadi penyemangat saya gitu. Oke, dari sini kelihatan ya Ridwan ya poinnya ya. Dan ini penting banget benar untuk memahami strength and weakness kita gitu ya. Punya weakness, kekurangan itu nggak masalah, dan itu adalah manusiawi gitu, sebagai manusia tentu punya kekurangan. Tapi bagaimana kita memberikan solusi, atau kita itu dengan memahami kekurangan kita itu, kemudian bagaimana kita menjadikannya itu sebuah anugerah gitu ya, intinya itu. Dan ini pertanyaan menarik, dan adik-adik juga harus menggalinya dari sekarang. Itu namanya bagian belajar membaca diri kita sendiri. Kalau kita udah tahu kekurangan kita, itulah kunci kita akan lebih maju, karena kita tahu, oh kekurangan saya ini, kekurangan saya misalnya
malas gitu ya nggak apa-apa, itu normal gitu. Tapi ketika kemudian saya kok melihat sesuatu yang menyenangkan itu, saya menjadi tidak malas gitu ya. Ketika misalnya baca skripsi kok malas gitu, tapi ketika saya berdiskusi tentang skripsi kok saya lebih senang gitu ya, nggak apa-apa. Berarti bagaimana mengalokasikan waktumu itu untuk bertemu orang yang pernah punya pengalaman skripsi gitu ya, intinya seperti itu. Selanjutnya, kenapa kami misalnya perlu memilih kamu tuh adalah kandidat yang layak, intinya itu ya. Oke, setelah kita paham kelebihan sama kekurangan kita gitu ya, dan kita sudah meyakinkan juri gitu ya, bahwa saya itu memiliki kemampuan aktif, kepemimpinan dan lain-lain ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi gitu ya. Meskipun saya juga ambisius, tapi ambisiusnya itu untuk hal-hal yang positif. Nah, makanya saya meyakinkan lagi juri bahwa saya memang layak terpilih gitu ya. Nah, layak terpilih itu kamu harus yakinkan lagi dengan program yang akan kamu lakukan setelah kamu kepilih. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan ketiga ya, atau istilahnya pertanyaan ketiga itu kontribusi apa sih yang akan kita lakukan gitu ya setelah dapat beasiswa ini atau setelah dapat program ini gitu ya. Intinya setelah kita kepilih, habis itu mau ngapain gitu ya. Benar, itu biasanya pertanyaan yang sering keluar dari juri gitu ya. Mengapa kok kamu layak dipilih, atau terus dilanjutkan dengan apa kontribusi yang akan kamu lakukan. Nah, pada bagian ini kamu harus menyodorkan program yang spesifik, program yang berdampak, atau program yang bersifat memberikan kontribusi gitu ya, atau memberikan solusi lah. Intinya di sini ada kata kunci, kamu membuat program, terus programmu itu yang memberikan manfaat gitu ya. Berarti programnya yang bersifat kontribusi atau bersifat solusi. Misalnya di kampung saya Boyolali ada anak-anak yang pengen belajar bahasa Inggris gitu ya, tetapi nggak ada kursusan bahasa Inggris, atau nggak ada orang yang pintar bahasa Inggris, atau nggak ada internet untuk ngelihat YouTube gitu ya. Kan belajar kan sebenarnya bisa pakai YouTube kan, belajar bahasa Inggris di YouTube kan ada, tapi ternyata di Boyolali sinyalnya jelek misalnya gitu ya. Nah, ini kan ada masalah gitu ya, di kampung saya ada masalah, ada anak-anak yang saya lihat, anak-anak SMP, SMA, atau SD mungkin, mereka pengen belajar bahasa Inggris gitu ya. Nah, makanya tugas saya sebagai orang ya yang lahir di Boyolali, terus ketika saya diberi kesempatan untuk kuliah di Australia, mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, ya tentu dong nanti setelah saya pulang ya, karena kan saya kuliah dengan beasiswa. Jadi saya dibiayai negara, maka setelah saya pulang ya, nah ini nih, saya akan bilang, saya misalnya akan mendirikan kursus bahasa Inggris gratis gitu ya, misalnya untuk anak-anak SMP di kampung saya Boyolali misalnya kayak gitu ya. Atau kalau misalnya di Salatiga, kalau saya ngajarnya bahasa Inggris ya, saya ingin berbagi pengalaman gitu ya, yang bisa meningkatkan gitu ya, atau mengembangkan program bahasa di misalnya unit pelayanan bahasa di kampus saya, misalnya kayak gitu. Jadi ini ya, kamu harus menyiapkan beberapa program yang akan kamu lakukan setelah kamu terpilih gitu ya. Meskipun nanti pelaksanaannya ya pada akhirnya itu terrealisasi atau enggak, itu kan urusan belakangan kan. Yang penting kita sudah berusaha untuk berpikir ke depan. Kita menyiapkan beberapa program, mau diriin kursus bahasa Inggris gratis, mau misalnya apa tadi, mau ngadain program peningkatan bahasa di kampus saya. Nah, berarti kan saya punya 2 target nanti setelah saya keterima beasiswa ini. Nah, meskipun kenyataannya ya, yang pertama saya belum terrealisasi, tapi yang kedua udah terrealisasi, itu nggak masalah. Intinya kita membuat program atau apa yang akan kita lakukan itu intinya bermanfaat untuk masyarakat atau komunitas kita. Untuk bentuknya apa itu terserah ya. Mau kamu memberikan ilmunya, pengalamannya di organisasi kamu juga boleh gitu, nggak harus di sekolah gitu ya. Jadi bisa di komunitas, di masyarakat, gitu-gitu ya. Oke, jadi Ridwan seperti itu ya. Yang penting itu kamu fokus
apa yang akan kamu berikan itu berkontribusi, memberi manfaat untuk orang lain ya, bukan untuk diri kamu sendiri saja gitu ya. Makanya saya tidak bilang kalau setelah saya kuliah dengan beasiswa ini gitu ya, saya ingin menjadi dosen atau saya ingin menjadi akademisi, enggak. Jangan fokus ke diri kita ya, tapi fokus ilmu dan pengalaman kita itu untuk masyarakat atau komunitas kita ya. Pasti saya kira itu sangat meyakinkan dan membuat juri senang ya. Jadi kita berpikirnya untuk orang lain, masyarakat atau komunitas kita. Ya kan sebenarnya dengan otomatis kan kalau saya ngajar bahasa Inggris di kampus kan saya juga jadi dosen kan gitu. Tapi intinya fokusnya adalah apa yang kita lakukan itu berkontribusi gitu ya. Oke, itu. Baik, Iya. terima kasih Kak Ana. Udah deh, yang dari Iya, terima kasih banyak Kak Ana. Saya sangat puas Kak. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Badrus dari UIN Wali Songo. Pertanyaannya, dalam penulisan motlet, mana yang lebih menambah volume antara penulisan dengan gaya bahasa formal atau non-formal? Karena dari pengalaman teman-teman berbeda, ada yang mengatakan bahwa penulisannya lebih baik menggunakan bahasa non-formal, namun ada juga yang sebaliknya. Dan apakah dalam motlet juga boleh menambahkan bukti dokumentasi seperti foto kegiatan? Terima kasih. Silakan kepada Kak Ana bisa untuk menjawab pertanyaannya dari Kak Petrus. Oke, pertanyaan bagus ya. Yang pertama terkait gaya bahasa ya. Untuk motivation letter itu sendiri kan sebenarnya bercerita tentang diri kita, story kita, kemampuan kita ya. Itu sebenarnya bisa dibilang kalau masalah bahasa itu ya kalau secara umum ya mengikuti EYD ya, mengikuti EYD ya, yang misalnya kalau ya kalau bukan kalau gitu ya, pakainya saya gitu ya, bukan aku atau gue gitu ya. Ya kalau yang standar bahasa sih ya tetap menyesuaikan EYD, tapi untuk formal atau enggaknya sih enggak harus ditentuin sih deh, enggak harus ditentuin formal atau enggak sih, tapi yang penting kontennya, pada isinya gitu. Bagaimana kamu menyampaikan semenarik mungkin tentang diri kamu gitu ya, dengan bahasa yang ya jelas gitu. Kalau di sini sih lebih bahasanya yang bagaimana eksplisit, bahasanya jelas, bahasanya faktual, bahkan dibikin model kayak narasi atau cerita pun nggak masalah kok gitu ya. Kalau masalah formal atau normal ya, ya kalau bahasa EYD formal lah ya gitu ya. Kalau bahasa sih EYD formal lah ya, tapi kita benar-benar fokus ke kontennya aja gitu. Karena kalau kita fokus ke konten, kemudian kalau kita mampu gitu ya mengemasnya dengan padat, faktual, jelas, nah itulah otomatis apa ya istilahnya menjadi bukti bahwa kamu itu layak gitu. Maka kemudian bukti berupa dokumentasi di motivation letter itu berupa foto, sertifikat misalnya itu nggak diperlukan gitu ya. Mereka hanya ingin melihat bahasa tulisan kamu gitu ya. Ya bahasa tulisan kamu itu bahasa tentang diri kamu, menjual diri, tentang prestasi, tentang skill kamu gitu ya. Ringkas, padat, jelas gitu sih. Ya kalau bahasa ya tetap formal dan sesuai EYD lah gitu. Tapi untuk pengemasannya kalau saya pribadi saya lihat programnya dulu, tapi yang saya fokuskan sih bagaimana mengemas padat ringkas itu bisa aja saya bikin semacam cerita, bukan cerita ya. Kalau formatnya tetap jelas ya, Dek. Motivation letter itu tetap kita menggunakan structure yang seperti yang saya sampaikan, yaitu introduction, body, conclusion. Untuk gaya bahasa ya bisa dibilang lah EYD formal lah gitu. Tapi kemudian yang menjadi penting adalah bagaimana kita menyampaikan apa yang kita tulis itu dengan
singkat pada jelas gitu-gitu ya, karena hanya satu halaman, seringnya ya satu halaman, dan kita itu nggak perlu melampirkan sertifikat atau foto bukti apapun tuh nggak perlu gitu ya. Nanti kalau masalah administrasi itu tergantung. Kalau misalnya sekarang itu kan beberapa pakai website ya, nggak perlu dikirim via pos gitu ya. Yang di website itu kan selain motivation letter kan ada persyaratan biodata, misalnya satu tentang diri kita, informasi pribadi, kedua mungkin IPK, ijazah, transkrip, sama ketiga mungkin kadang ada juga dokumen prestasi. Nah, itu mungkin untuk sertifikat berarti di bagian itu gitu ya. Kalau di motivation letter itu nggak perlu. Yang kita perlukan itu hanyalah bahasa tulisan yang jelas, padat, berisi gitu ya. Berisi, benar-benar itu menjual diri kita kayak sales gitu ya. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak pembukaan gitu ya, puji syukur saya sudah mendaftarkan program ini gitu ya, dan saya berterima kasih kepada orang tua gitu, itu nggak perlu ya, tapi bagaimana langsung to the point ya. Saya mahasiswa Universitas apa tadi misalnya Universitas Wali Songo Semarang, jurusan misalnya apa ya, komunikasi dan penyiaran Islam gitu ya, dan saya tertarik program ke Amerika ini untuk belajar misalnya apa ya, jurnalis gitu-gitu, karena saya memiliki pengalaman di bidang tulis menulis gitu ya misalnya. Ini terbukti dari pengalaman saya ikut lembaga pers, kemudian saya pernah menghandle acara seminar apa misalnya pers apa gitu ya, kemudian tulisan saya juga dimuat di beberapa media pada tahun ini gitu ya Dek. Jadi cukup bagaimana menampilkan prestasi skill kamu dengan bahasa tulisan gitu ya. Dan menulis itu harus diasah. Mungkin kamu menulis motivation letter pas awal-awal mungkin 1 kali 2 kali itu mungkin masih belum padat. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Tapi memang harus kamu benar-benar baca lagi sampai 5 kali, 10 kali. Ada yang perlu diedit lagi apa enggak? Dan pasti biasanya tetap perlu diedit itu ada, meskipun hanya 2 kata, 3 kata. Tapi itu nanti akan menjadikan tulisan kita itu semakin bagus, semakin tajam, semakin padat gitu. Makanya tulis menulis itu sebenarnya nggak bisa instan ya, harus lewat proses yang memang kita harus membaca tadi, berpikir tentang diri kita, pengalaman kita, kemudian kita tuliskan dulu ide dan poin-poinnya, kemudian kita mulai bikin paragraf, setelah itu kita lihat-lihat lagi, baca lagi, kita edit lagi. Kalau ada teman kita yang mau mengecek, memberikan masukan, itu bagus banget gitu ya. Kita jangan terlalu pede juga dengan tulisan kita, tapi kita minta orang yang sudah berpengalaman untuk ngecek misalnya, itu akan menjadikan tulisan kita semakin bagus ya. Itu deh, saya kira cukup ya. Yang pertanyaan tadi. Ya, baik. Terima kasih Kak Ana atas penjelasannya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu diskusi pada pagi hari ini, saya cukupkan. Namun sebelum acara ditutup, Kak Ana dipersilakan untuk memberikan closing statement untuk acara pada pagi hari ini. Oke. Ini tinggal sekitar 29. Ya, adik-adik yang bergabung pada acara ini ya, kalian itu orang-orang yang luar biasa, yang udah bersemangat mau belajar ya, dan saya yakin kalian akan mengejar cita-cita kalian ya, meskipun dalam jalanannya ya, bahkan nulis motivation letter itu sendiri pun butuh proses, bahkan butuh masukan, saran juga ya. Intinya saya salut ya, bahwa kuncinya dari semua itu adalah proses pembelajaran. Kalian mau belajar ya, jangan takut salah, jangan takut gagal. Saya juga sebelumnya sudah sering kali gagal gitu ya, tapi justru kegagalan itu membuat saya punya pengalaman, bahkan tulis menulis saya mungkin semakin meningkat, hingga akhirnya bisa ya membuat saya who I am gitu ya. Jadi sekarang saya bisa seperti ini itu juga tidak lepas dari beberapa kali kegagalan, mencoba-coba kayak gitu. Dan jangan pernah menyerah, karena salah satu kunci kesuksesan itu adalah gigih ya. Bahkan menulis motivation letter itu harus gigih. Jangan baru 2 kali nulis udah ngerasa pede, udah merasa bagus, jangan ya. Tapi perlu dibaca, diedit, minta masukan teman juga misalnya gitu ya. Tapi intinya adalah
kita terus berjuang ya, misalnya ya terus berjuang entah beasiswa, entah program apalah exchange yang gratis atau ke luar negeri itu ya, perjuangkan itu ya. Terus juga secara umum kita udah punya fondasi yang kuat memang bahwa bahasa tulisan itu dampaknya sangat luar biasa, apalagi bahasa tulisan itu mensyaratkan kita untuk membaca, untuk berpikir, untuk mengenali diri kita. Dan jadi apa ya, kalau kita mau belajar menulis itu dampaknya sangat luar biasa, terutama di kita sendiri gitu ya. Jadi rasa lengah gitu ya. Kalau kalian punya waktu, punya ide gitu ya, kalau kalian dari sekarang semangat untuk menulis, boleh banget ya ekspresikan ide kalian dalam bentuk bahasa tulisan gitu ya. Terus dalam prosesnya kalian juga sambil membaca atau apa, dan tentu sambil fokus untuk mimpi kalian ya. Kalau mimpinya mau kuliah dalam negeri atau kuliah ya di dalam negeri atau mana sih nggak masalah, tapi intinya ada kesempatan dicoba, dan tentu mensyaratkan bahasa tulisan gitu ya, atau motivation letter ya dipelajari, diperjuangkan ya, jangan pernah menyerah. Itu sih kalau untuk value ya, nilai, sebenarnya mengapa saya juga sangat concern terhadap tulis menulis ya. Ya alhamdulillah saya udah punya satu buku Muda 7 Warna ya. Ya itu novel fiksi, tapi intinya kalau saya melihat memang saya kadang juga malu sih baca buku itu ya. Tapi di sisi lain saya bangga karena saya sudah mampu menulis gitu ya, dan itu menjadi karya saya gitu ya. Nah intinya itu ada proses peningkatan sih gitu ya. Jadi kalian juga harus apa ya, bangga sama diri kalian sendiri gitu ya. Pengalaman sekecil apapun itu bisa bermakna ya, baik untuk diri kalian sendiri maupun orang lain. Terus juga ya kalau misalnya apa tadi nilai ya, sebenarnya menulis membaca itu bersumber dari nilai agama juga ya, dari apa yang saya yakini itu sebenarnya sudah disebutkan secara jelas, ada kata ikro ya, bacalah. Kemudian sebenarnya ada surat Al-Qalam gitu ya. Qalam itu artinya pena gitu ya. Sebenarnya ada juga sih memang disebutkan bahwa demi pena dan apa yang kamu tuliskan. Itu di Al-Qalam ayat 1 bisa dilihat bagi yang muslim ya. Jadi sebenarnya itu sudah diperintahkan ya dari yang di atas ya, dari Allah Subhanahu wa taala secara jelas bahwa kita itu diperintahkan untuk ikro, membaca. Kalau kita banyak membaca, maka demi pena dan apa yang kamu tuliskan, bahwa apa yang kamu tuliskan itu akan berdampak gitu ya. Oke, selamat berjuang, semoga bisa mengejar cita-citanya ya Dek, karena pendidikan itu menjadi bekal kita di masa depan. Oke, keep your dreams come true ya. Oke, kejar mimpi kalian sampai menjadi kenyataan. Oke, itu saja. Baik, terima kasih Kak Ana telah memberikan closing statement yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada Kak Ana yang sudah berkenan menjadi pemateri kita pada pagi hari ini. Mohon maaf Kak, kami dari panitia ada sedikit kenang-kenangan untuk Kak Ana. Bisa ditampilkan? Tadi kalau ada yang bikin story atau apa mau mention saya di story boleh ya, atau nanti ada yang mau silaturahim lagi lewat Instagram boleh ya. Baik Kak, siap. Ya, terima kasih Kak Ana. Ya, bisa belajar sama adik-adik juga ya. WA boleh nggak? Kalau jangan yang iya, mestinya tetap jaga silaturahim ya, tapi untuk substansinya, kalau kalian mau lihat beberapa video saat saya di Eropa sama di Australia, ada di channel YouTube saya ya, Ana Surjanto ya, untuk memberikan gambaran beberapa video di YouTube saya. Terus yang kedua, Instagram aja ya, boleh ya, silakan. Tadi ada Ana Surjanto sama hijab saya, santrios.id ya, tolong di follow ya. Yang santrios memang agak jarang posting ya, tapi ya mohon dukungannya untuk di follow ya. Saya hanya mohon itu aja, dan adik-adik semangat, permohonan ke Ana ya, dan rajin belajar.
WA boleh nggak Kak Ana? Iya, boleh. Ya, Oke. Ini siapa tadi? Permadi itu. Oh ya, sebentar. Sorry. Understood. Ya, betul. Ya, di IG ya, di Permadi itu ya udah. Sorry, bentar. Oke. baik, terima kasih kepada Kak Ana. Namun sebelum acara ditutup, alangkah baiknya kita untuk foto bersama. Silakan dari teman-teman dan Kak Ana bisa meng-on-kan kamera. Kita sesi foto bersama. Bentar. Oh ya, oke. Terus ID. Satu lagi deh yang ini tadi IG santrios.id. Tolong di follow ini ya, santrios.id. Tolong di follow. Ya, foto bersama ya. Oke. Posisi kamera saya bener gini deh. Saya ini vertikal atau horizontal ya, benar. Enggak ya, bener yang tadi ya. Ya, vertikal saja, Kak. Ah, iya, betul. Semoga Yuk dari teman-teman teman. bisa on cam terlebih dahulu. Dari kakak panitia bisa dihitung ya, biar kita sama-sama siap. Oke. Udah ya. 1, 2, 3. Lagi Kak, gaya bebas. 1, 2, 3. Udah siap, makasih. Terima kasih Kak Ana. Terima kasih, Kak. Baik, sesi foto. Sesi foto bersama cukup ya teman-teman. Tak terasa kegiatan pelatihan pada pagi hari ini sampai di penghujung acara. Namun izinkan saya untuk sedikit menyampaikan kesimpulan materi pada pagi hari ini. Yang pertama itu tentang Motlet adalah sebuah dokumen penting yang berisi tentang skill yang kita miliki, yang mana tujuan pembuatan Motlet itu agar pihak yang terkait seperti perusahaan atau pihak yang beasiswa dapat mengerti kemampuan kita, seperti kemampuan yang profesional yang kita miliki, sehingga perusahaan tersebut dapat tertarik dengan kita. Adapun struktur dari penulisan Motlet, yaitu yang pertama ada introduction, yang kedua ada ready, dan yang ketiga ada conclusion. Baik, mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan kembali lagi kepada Kak Ana Nurhasana Surjanto MTsol yang sudah berkenan menjadi pemateri pada pagi hari ini, serta berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi mengikuti kegiatan pelatihan Motivation Letter. Semoga materi pada pagi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila selama memandu kegiatan pada pagi hari ini banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Acara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, bye-bye. Jangan lupa mengisi presensi, teman-teman. Terima kasih Kak Ana. Izin nulis ya. Izin
live. Ya, jangan lupa untuk mengisi presensi ya teman-teman. Dan dipersilahkan Siap, untuk Kak. live.